Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sugetireng. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Gulai Ari-Ari untuk Anakku. Cerita ini ditulis oleh Kak Lestafi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Malah ibunya kabur lagi. Mereka tidak ada habis-habisnya mencecar Yuni, sampai wajah Yuni berubah menjadi malu. Sementara Sandi masih terus menunggu Atika di ruang tunggu. Matanya terus menatap dari jendela kaca saat dokter dan perawat mengecek kondisi Atika. "Gimana dok? Apa pasiennya masih ada kesempatan selamat?" tanya salah satu suster yang merawat Atika. "Harapannya sangat kecil, sus. Sampai saat ini, pasien belum juga melewati masa kritisnya." Seketika jantung Sandi ingin loncat saat melihat seorang wanita yang ia kenal sedang mendorong wanita tua yang ia kenal dan sudah dinyatakan meninggal 7 tahun lalu menggunakan kursi roda. "Tania," panggil Sandi. Namun wanita itu tidak menoleh. Ia terus mendorong kursi roda yang di atasnya ada wanita tua dan tidak asing memasuki lorong-lorong rumah sakit itu. "Itu Tania. Aku gak salah lihat. Ya, itu Tania," lirih Sandi yakin saat mencoba mengejar wanita yang ia maksud, namun sudah tidak kelihatan lagi. Entah kemana perginya. Wanita muda itu bersama wanita tua yang ia dorong. Wajah Sandi pucat seketika saat melihat salah satu dari dua wanita yang ia maksud tadi. Apa benar dugaan orang-orang? Aku salah lihat saja mungkin tadi, gumamnya lagi. "Permisi pak, barusan pasien sudah berhasil melewati masa kritisnya, namun masih tetap koma. Bantu doanya agar pasien Bu Atika segera melewati masa komanya," ujar dokter. "Terima kasih dok, saya senang sekali akhirnya Atika bisa melewati komanya," seru Sandi. Senyumnya mereka seketika saat mendengar penjelasan dari dokter. Harapan untuk melihat Atika sembuh masih ada. Namun ia masih teringat juga dengan wanita tadi. Penasaran dan ingin tahu. "Ada kalungnya," ujar mereka saat memandikan mayat wanita yang belum ada identitas itu. "Aku gak pernah tahu siapa wanita di desa kita yang menggunakan kalung ini," ucap mereka. "Sebaiknya serahkan sama Diwan agar nanti bisa menjadi bukti." Yuni langsung menemui Diwan untuk memberikan kalung itu. "Mas, ini kami menemukan sebuah kalung di jasad wanita itu." "Kalung? Apa mas tahu ini milik siapa?" "Pernah lihat, tapi lupa siapa yang sama persis memakai kalung ini." "Ya sudah, diingat-ingat saja dulu. Mana tahu nanti ingat," ujar Yuni. Mereka segera menyelesaikan pekerjaan mereka masing-masing dan segera menyolatkan 2 jenazah itu. Tolong. "Yun, kamu dengar gak? Itu ada suara wanita minta tolong." "Gak dengar apa-apa kok. Kamu jangan ngarang ucap Yuni. Mereka kembali ke rumah masing-masing saat sudah selesai memakamkan 2 jenazah itu. "Aku merinding Yun, aku duluan Teman yang tadi berjalan beriringan bersama Yuni ketakutan karena ia mendengar suara meminta tolong. "Aku juga merinding. Mana di rumah gak ada siapa-siapa lagi. Gimana keadaan mama sekarang ya? Apa mama baik-baik saja? Dan di mana dia sekarang? Aku hubungi nomornya, gak aktif-aktif dari tadi." Diwan yang sudah sampai di rumah segera masuk ke dalam kamar. Ia memandangi sebuah foto pernikahannya bersama Atika. "Mudah-mudahan kamu sembuh sayang. Aku merindukanmu. Aku sudah lengah dan kalap. Aku menyuruhmu mempertanggungjawabkan semuanya sendirian. Tapi aku juga salah cara," gumamnya. Tak luput air mata juga menemani malamnya. Tiba-tiba masuk pesan dari Sandi. Matanya membulat saat melihat isi pesan yang dikirim Sandi barusan. "Atika sudah melewati masa kritisnya," kata dokter. "Alhamdulillah, besok aku segera ke sana." "Baiklah," jawab Sandi singkat. "Akhirnya kamu bisa melewati masa kritis, Atika. Aku tahu kamu orang baik
dan kamu bisa berubah. Aku akan menunggumu, Atika. Malam itu begitu mencekam. Hujan rintik-rintik yang tinggal sisa-sisa membuat suasana lebih lambah mencekam. Sandi yang masih duduk termenung di depan ruang rawat berkali-kali berdiri melihat Atika dari kaca jendela. Bahkan lapar pun ia tahan karena tidak tenang melihat Atika berbaring. Saat ia berjalan menuju kamar mandi, tak sengaja ia menabrak seorang wanita. "Oh, maaf." Wanita yang ia kenal itu tampak berlari dengan langkah tergesa-gesa saat melihat Sandi yang menabraknya. "Tania, tunggu." Belum sempat ia berdiri karena terjatuh tadi, wanita yang bernama Tania itu sudah lenyap dari hadapannya. "Itu benar Tania. Aku gak salah lihat tadi. Tapi, apa benar mereka ada di sini?" Ia begitu yakin dengan penglihatannya tadi. Ia yakin tidak salah orang. Sembari berjalan ke arah kamar mandi, matanya masih begitu jeli, mengamati wanita tadi dan berharap bisa bertemu kembali. "Mas, aku mau ikut ke rumah sakit. Aku mau lihat keadaan Atika," ujar Yuni. Pagi itu ia datang ke rumah Diwan lebih awal, karena ia tahu Diwan pasti akan ke rumah sakit di kota untuk menemui Atika. "Kamu yakin?" Diwan menjawab tanpa menoleh. "Iya, aku bawa mobil sendiri," jawab Yuni. "Ya sudah, aku mau berangkat. Soalnya di sana cuma ada Sandi yang menjaganya." Yuni tidak menjawabnya. Ia segera masuk ke dalam mobilnya dan segera membuntuti Diwan dari arah belakang. "Sandi di sana." Kemas Diwan membiarkan Atika bersama Sandi, lirik Yuni. Sementara Sandi baru saja selesai sarapan di kantin rumah sakit. Matanya tertuju kepada seseorang di pojok meja kantin. "Tania," ucap Sandi. Ia mendekat ke arah wanita muda yang pernah ia kenal sebelumnya. "Mas Sandi." Wanita yang bernama Tania itu tampak gugup dan ketakutan. "Jangan pergi dulu, Tan. Aku gak akan menyakitimu kok. Jadi benar ini kamu?" "Iya, Mas." "Kenapa? Kamu heran?" jawab wanita berkulit sawo matang itu. Tatapannya sedikit ia tundukkan ke bawah. "Lalu yang bersama kamu itu?" "Mbahku." "Maksud kamu?" "Mbah Rondo, yang kalian bakar 7 tahun lalu," jawab Tania. Ia menyembunyikan genangan air mata di kelopaknya. Mungkin ia sakit hati karena tragedi yang menimpa mbahnya itu. "Jadi Mbah Rondo masih hidup?" "Iya masih. Panjang ceritanya." "Aku bisa bertemu dengan Mbah Rondo," ujar Sandi lagi. Ia berharap bisa bertemu dengan Mbah Rondo lagi. "Bisa, tapi aku mohon jangan kasih tahu dengan siapapun," jawab Tania. Ia hanya takut mbahnya itu dihakimi oleh warga lagi. "Aku janji, Tan. Aku sudah lama mencari keberadaan kalian. Dan menurut cerita warga, Mbah Rondo itu memang masih hidup. Kamu boleh ikut aku ke ruangan di mana mbah saya dirawat." Tania berjalan membelakangi Sandi dan membawanya ke sebuah kamar di mana Mbah Rondo sedang terbaring lemah. "Mbah, ada yang ingin ketemu sama Mbah," ucap Tania kepada wanita tua yang sudah renta sekali itu. Bahkan seluruh rambutnya pun sudah dipenuhi uban menyeluruh. "Siapa kamu, Nak?" tanya Mbah Rondo. Nada suaranya sudah sangat pelan dan bergetar, mengingat usianya yang sudah memasuki 70 tahunan. "Nggih, Mbah. Saya Sandi, suami Karin," jawab Sandi memperkenalkan dirinya, karena sepertinya Mbah Rondo sudah tidak lagi mengingatnya. "Karin?" ulang wanita tua itu. Tania membisikkan sesuatu di telinga wanita tua itu, mungkin untuk mengingatkannya. "Oh, Karin. Iya, saya hampir lupa," jawabnya ramah. "Mbak sehat?" tanya Sandi. "Alhamdulillah sehat, Nduk. Ini biasa penyakit gula Mbah kambuh lagi. Namanya sudah tua." Diperhatikan Sandi, seluruh tubuh Mbah Rondo mengalami luka bakar lama, namun sudah mengering dan kulitnya terkelupas semua, mulai dari ujung kaki sampai tangannya semua. Hanya saja di bagian wajahnya masih tidak terlalu parah, sehingga masih bisa dikenali kalau wanita itu memang Mbah Rondo.
Mbah masih marah ya sama perlakuan warga 7 tahun lalu? Tanya Sandi. Ia mulai membuka pembicaraan sesuai maksud dan tujuannya. Mbah Rondo malah menundukkan pandangannya. Dan tak terasa air matanya juga ikut jatuh, membasahi kelopak matanya yang sudah keriput itu. Saya nggak salah, ucapnya dengan masih menundukkan pandangannya. Bagaimana Mbah bisa selamat? Tanya Sandi serius. Waktu kalian bakar mbah saya dan kalian hanyutkan di sungai, mbah saya ditolongin seseorang dari kampung seberang. Mbah saya langsung dapat pertolongan cepat. Dan untungnya mbah masih bisa selamat. Tania cucunya itu berusaha mewakili ucapan Barondo. Maaf Tania, kami memang tidak begitu percaya dengan apa yang dilakukan Barondo. Karena memang pelakunya bukan Barondo. Iya, benar bukan saya, saut Barondo lagi. 7 tahun lalu, sudut pandang Barondo. Ada setan kepala, teriak seseorang dari belakang rumahku. Aku begitu heran dan ketakutan saat mereka menyebut ada setan kepala berkeliaran. Aku yang baru saja menggendong cucuku untuk memberinya makan, segera masuk ke dalam rumah. Namun saat aku sudah berada di dalam rumah, seseorang mengetuk pintuku. Aku ingin sekali keluar untuk membukanya. Namun karena takut dengan setan kepala itu, aku bersembunyi di kolong kamar bersama kedua cucuku, yaitu Tania dan satu almarhum adik Tania. Seseorang itu terus menggedor pintu rumahku, dan sepertinya orang itu memang butuh pertolongan. Aku langsung keluar dan melihat seorang wanita tengah berdiri di hadapanku, secara membelakangiku. Nur, kataku kepada wanita yang bernama Nur. Wanita itu masih terdiam dan tidak bicara. Aku terus bertanya kepada wanita itu. Akhirnya wanita itu menangis dan meminta tolong kepadaku untuk melepaskan pesugihannya dari tubuhnya. Aku yang memang sudah tua dan tidak bisa apa-apa, dan tidak mengerti juga hal seperti itu, aku menolak dan malah mengusir wanita itu untuk pergi. Wanita itu marah-marah dan malah mengancamku. Aku harus mau menjadi penggantinya. Di saat kami tengah berdebat di situ, datang wanita yang bernama Della. Dia memergoki dan mendengar semua perkataan yang kami bincangkan. Aku bisa saja menggantikanmu. Aku butuh sekali pesugihan ini, ucap Della. Awalnya wanita yang bernama Nur itu menolak, namun Della terus memaksa, dan akhirnya malah Nur memberikan pesugihan itu kepada Della sebagai gantinya. Saat itu seminggu menjalani pesugihan, Della kayak mendadak akibat pabrik batu batanya di kota Perasin. Namun seminggu sebulan kemudian, ada beberapa warga mengetahui jejak pesugihannya karena sudah seringnya hari-hari hilang mendadak. Dan jahatnya lagi, Della malah kembali memfitnah Nur, sehingga Nur meninggal karena kumat jantungnya. Di situ belum berakhir. Setelah pencarian tumbal ke-6, Della mengambil ari-ari dari desa kita. Dan di situ ketahuan warga. Della yang sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, dia malah menuduhku, memfitnahku, begitu kejam, sampai semua warga menyangka kalau akulah yang melakukan pesugihan itu. Aku dihakimi. Aku dibakar dan dihanyutkan ke sungai. Ada satu saksi mata yang tahu kalau aku bukan pelakunya, karena orang itu juga saksi mata saat Della mencuri ari-ari bayi. Namun tidak lama orang itu dengar-dengar juga meninggal akibat diracuni Della. Jadi begitu Mbah. Tiba-tiba Diwan menyaut dari balik pintu. Kamu siapa nak? Mbah Rondo, Tania dan Sandi seketika menoleh ke arah Diwan dan Yuni. Saya Diwan, mantan menantu Bu Della. Saya pernah dengar dari Mang Karim kalau Mbah bukan pelakunya. Dan saya percaya, tapi Mang Karim gak berani memberitahu siapa pelaku yang memfitnah Mbah waktu itu. Seminggu setelah Mbah menghilang, waktu dihakimi, Mang Karim meninggal karena diakibatkan keracunan makanan. Kamu mau Yuni kan? Tanya Tania. Yuni pun sangat iba melihat kondisi Mbah Rondo, dan ia pun memeluk tubuh Mbah Rondo yang sudah tua sekali itu. Kamu
siapa, anak cantik? Tanya Mbah Rondo kepada Yuni. Matanya begitu mengamati setiap sudut Yuni. Saya anak Budala, Mbah. Orang yang sudah memfitnah Mbah 7 tahun lalu. Jawab Yuni. Genangan air mata di mata Yuni maupun Mbah Rondo tumpah begitu saja. Yuni sebagai seorang anak yang tidak pernah tahu apa yang sudah dilakukan ibunya, merasa sangat bersalah dan berdosa. Sudah, Nduk. Pak sudah memaafkan. Yang terpenting ibumu sudah sadar, kan? Enggak, Mbah. Aku malah menyuruh Mama kabur waktu semua warga tahu kalau Mama melakukan pesugihan. Jawab Yuni. Pantas saja selama ini gak ada yang tahu kalau Budela pelakunya. Dia selalu menjelma sebagai Mbah Rondo. Ucap Diwan. Keterlaluan Budela, pakai Tania. Maafkan ibuku ya, Tan. Ucap Yuni. Aku gak terima, Mbak. Mbakku ini orang baik-baik dan bukan seperti yang warga pikirkan. Kami sudah mencoba mengalah dan tidak lagi kembali ke kampung itu. Bahkan tanah dan rumah kami pun kami tinggalkan di sana. Pekik Tania. Sudahlah, Nduk. Jangan diperpanjang. Mbah sudah ikhlas. Ujar Mbah Rondo. Ia menghapus air matanya yang masih membasahi pipi keriputnya. Mbah, makasih atas segala penjelasannya. Ucap Diwan dan Sandi. Ia sangat berterima kasih sekali kepada Mbah Rondo, terutama Diwan dan Yuni. Sama-sama, Nduk. Kalian ngapain di sini? Tanya Mbah Rondo bingung. Saya sedang menemani istri saya yang sedang sakit, Mbak. Jawab Diwan. Semoga lekas sembuh ya, Nak. Kamu kok ingat sama Mbak? Tanya Mbah Rondo lagi. Sepertinya Mbah Rondo memang sudah mulai lupa, karena memang sudah 7 tahun lebih mereka tidak berjumpa. Saya yang dulu pernah ngaji sama Mbah waktu masih kecil. Mbah lupa ya? Tanya Diwan lagi. Maaf Mas, ini sih Mbah kadang-kadang emang suka kumat pikunya. Ujar Tania. Gitu ya? Maklumlah, Mbah kan sudah tua. Kami senang kalau Mbah masih sehat. Terima kasih banyak atas waktunya, Tan. Ucap Sandi juga. Emang istri Mas sakit? Bukannya dulu Mas hampir menikah sama Mbak Yuni? Tanya Tania ingin tahu. Oh, kami sudah bercerai. Jawab Yuni. Maaf Mbak, saya nggak tahu. Nggak apa-apa kok, Tan. Oh ya, kalian sudah pada makan? Tanya Yuni. Tadi sih sudah sarapan pagi. Kita makan siang yuk di kantin. Sudah mau sore loh, ajak Yuni. Tania, Sandi, dan Diwan malah saling bertatapan. Terlebih Tania menatap Mbah Rondo. Sudah sana, gak apa-apa kok. Kalian makan saja, ucap Mbah Rondo. Ayo. Yuni segera menarik lengan Tania dengan semangat. Mereka berjalan beriringan, Sandi di belakang bersama Diwan, dan Tania bersama Yuni di depan. Kamu sekolah? Yuni mulai membuka pembicaraan. Aku gak sekolah lagi, Mbak. Gak ada biayanya. Setelah mbah saya dulu dibakar dan dihanyutkan ke sungai, kami meninggalkan kebun kami. Jadi mulai dari situ aku putus sekolah. Jawab Tania. Wajahnya berubah murung seketika. Ini semua gara-gara ibu Mbak ya. Semua sudah jalan takdir Mbak. Aku gak ingin mengingat masa-masa itu lagi. Jawab Tania memalingkan pandangannya. Terlihat sekali wajah Tania mengalami trauma yang mendalam. Kalau boleh tahu, adikmu meninggal kenapa? Tanya Yuni. Sewaktu Mbah dibakar, adik terkena percikan api. Tapi masih sempat kami melarikan diri duluan, dan kami selamat. Namun beberapa hari kemudian hatiku gak bisa bertahan, dan akhirnya meninggal. Tania menjelaskan bersama dengan air matanya yang bercucuran. Yuni tidak dapat berkata-kata lagi. Refleks ia langsung memeluk Tania dan memberikan ketenangan untuk Tania.
Bagaimanapun semua karena ulah ibunya sendiri. Sudah, ceritanya nanti saja. Sebaiknya kita makan dulu. Aku sudah lapar nih, seru Sandi tiba-tiba. Seketika Yuni malah tersenyum kembali mendengar ucapan Sandi. Setelah mereka selesai makan, mereka segera melihat Atika ke ruangannya. Hening, sama sekali tidak ada suara untuk beberapa saat. Sandi dan Diwan menatap Atika dari jendela kaca, sedangkan Yuni dan Tania duduk di kursi bersebelahan. Kata dokter, masa kritisnya sudah lewat. Sandi akhirnya memulai pembicaraan. Terus, kapan dia akan siuman? Tanya Yuni, sedangkan Diwan masih terdiam berdiri seperti semula. Belum tahu pasti, sepertinya benturan di kepala Atika sangat parah. Kasihan Mbak Atika, saut Tania. Ia ingat sekali dulu masa kecilnya, selalu main ke rumah Atika. Terakhir mereka bertemu Tania masih usia 14 tahun, dan sekarang ia sudah menginjak 21 tahun. Wajahnya yang sangat manis membuat semua lelaki terpana bila melihat kecantikannya. Lalu apa tujuanmu setelah ini? Tanya Sandi. Diwan menghela nafasnya dengan sangat berat dan tidak yakin. Tujuan warga akan melaporkan Atika ke polisi, jawab Diwan. Ia sama sekali tidak menoleh ke arah Sandi. Tapi, kan ini semua bukan sepenuhnya kesalahannya. Sepertinya Sandi berat mendengar penjelasan Diwan. Kita tidak bisa mengatur semuanya. Kita lihat saja nanti. Jika semua keluarga korban terima dan mencabut tuntutannya, Atika akan bebas. Tapi jika mereka menuntut Atika dan ingin Atika tetap dihukum, kita bisa apa? Tugas Diwan. Aku akan mencoba untuk membantu agar Atika tidak terlalu berat dalam hal hukuman, saut Yuni. Apa yang bisa kamu lakukan? Bukankah kamu memperberat Atika dengan menyuruh ibumu kabur? Jawab Diwan. Justru itu, aku akan mencari keberadaan Mama dan menyuruhnya menyerahkan diri. Gak yakin, Mamamu itu sungguh licik dan banyak uang. Wajah Mbak Rondo saja bisa ia gunakan untuk modal pesugihan, ucap Diwan lagi. Aku akan cari Mama sampai ketemu. Aku janji, aku ingin menebus semua rasa bersalahku kepada Atika. Sedang memperdebatkan masalah Dela, malah mereka semua dikejutkan dengan para suster yang berlarian menuju kamar pasien. Ada apa ini? Tanya Yuni kepada salah satu suster yang sedang berlari dan panik. Ada pasien kritis. Maaf Mbak, permisi. Jawab suster muda itu. Pasien kritis? Lirik Diwan. Ini kan rumah sakit, ya wajarlah banyak yang kritis, ujar Sandi. Saya pamit ke kamar Simba dulu, soalnya Mbak sendirian. Tania pergi dari hadapan mereka semua. Berkali-kali Diwan menghembuskan nafas beratnya. Sepertinya penyesalan begitu dalam. Dadanya sesak dan matanya begitu sayu. Aku minta maaf ya Mas. Yuni mengulurkan tangannya ke arah Sandi. Seketika jantung Sandi malah tidak beraturan. Bukan karena ada maksud lain. Yuni yang terkenal licik baru kali ini ia meminta maaf tanpa tahu kesalahannya. Aku juga minta maaf. Sandi menerima uluran tangan Yuni. Tapi aku masih kepikiran sama mayat wanita yang semalam, ucap Diwan lagi. Seketika mata Sandi dan Yuni melihat ke arah Diwan. Memangnya belum ada keluarga yang mengabari ya? Tanya Sandi. Belum, aku jadi penasaran. Sementara wanita yang menculik bayi Ija, kata mereka kabur begitu saja. Hanya Atika yang tahu rumahnya, jawab Diwan. Kabur? Iya kabur. Dia juga mungkin takut kalau terbawa-bawa dalam masalah Atika, tungkas Diwan. Mudah-mudahan semua segera terungkap, ucap Yuni. Kamu sudah coba menghubungi ibumu? Tanya Sandi. Sudah, tapi belum aktif. Kemungkinan besar Mama berada di kota, karena di kota Mama ada usahanya. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba terlihat dari kaca Atika kejang-kejang, dan itu membuat mereka panik seketika. Dokter, tolong istri saya, teriak Diwan. Dokter bersama suster itu segera menghampiri Atika ke dalam ruangan. Sebaiknya Bapak tunggu di luar saja, ucap dokter itu. Saya ingin menemani istri saya, jawab Diwan.
Air matanya sudah berada di ujung kelopak matanya. Seluruh tubuhnya panas dingin menyaksikan Atika kejang. Kamu sabar, kita berdoa saja. Semoga Atika gak apa-apa, ujar Sandi menenangkan Diwan. Diwan duduk tersandar di kursi itu dan menundukkan pandangannya. Ia tak tega melihat Atika yang sedang ditangani oleh dokter itu. Sementara Sandi dan Yuni sesekali saling bertatap karena juga merasa kasihan kepada Diwan. Lama sekali dokter itu, bekik Diwan. Sudah hampir 15 menit namun mereka tidak keluar juga. Aku jadi khawatir, tambah Yuni. Sedari tadi mereka berjalan mondar-mandir hanya demi menunggu kabar baik dari dalam sana. Begitu juga dengan Diwan. Ia sesekali menundukkan pandangannya dan mulutnya selalu mendoakan Atika, berharap ada keajaiban datang dari dalam sana. Yuni, Diwan, dan Sandi masih menunggu di depan ruangan yang berubah mencekam seketika. Setelah hampir setengah jam akhirnya dokter dan suster itu keluar juga dari dalam sana. Bagaimana keadaan istri saya, dok? Tanya Diwan langsung. Ia sudah tidak sabar menunggu penjelasan kabar dari dokter itu. Bu Atika ada mengalami gangguan pada syaraf kepalanya, sehingga membuat beliau tadi sempat mengalami komplikasi. Gangguan? Mata Diwan membulat seketika. Iya pak, kecelakaan yang dialami Bu Atika sangat serius, dan itu sangat mencelakai syaraf di kepalanya. Dari luar memang tidak ada terlihat luka serius, tapi luka di dalam mengakibatkan kerusakan syaraf otaknya. Jadi bagaimana dok? Apa Atika bisa sembuh? Tanya Sandi. Kita lihat saja nanti ya pak, bagaimana perkembangannya. Kalaupun Bu Atika sadar, ada satu kemungkinan yang akan terjadi. Maksudnya dok? Tanya mereka serempak. Bu Atika akan mengalami hilang ingatan dalam waktu yang sangat lama. Hilang ingatan? Apa itu? Tanya Yuni. Hilang ingatan itu tidak mengingat masa-masa yang sudah berlalu dan tidak mengenali orang-orang yang pernah ada di sekitarnya. Jelas dokter itu. Dok, tolong sembuhkan istri saya. Jangan biarkan dia melupakan saya. Berapapun biayanya akan saya bayar, asal istri saya sembuh dan pulih, dok. Diwan mendesak dokter itu dengan memohon-mohon. Sabar pak, kami akan tetap melakukan yang terbaik. Jika semua di luar dugaan, mungkin sudah kehendak dari yang di atas. Dokter itu pun pergi meninggalkan mereka yang masih terpaku. Kasihan Atika, ujar Yuni. Ia terduduk di kursi yang sama di sebelah Sandi. Gimana? Istrimu sudah sadar? Tanya seseorang yang tiba-tiba datang menemui Diwan. Gilang, belum lang, istriku belum sadar, jawab Diwan. Ia sedikit terkejut karena Gilang dan 4 warga lain datang menemui Diwan. Kami kira sudah sadar. Kami sudah melaporkan istrimu kepada pihak yang berwajib. Desa sebelah juga sudah tahu kalau Atika pelakunya, ucap lelaki yang datang bersama Gilang. Secepat itu menyebar, saut Yuni. Kamu seperti gak tahu saja gimana desa kita. Kalau ada satu orang yang tahu bakal seluruhnya tahu, jawab Gilang. Kalian gak lihat Atika itu masih sekarat dan gak tahu kapan sadar, bekik Yuni. Warga mana tahu itu. Yang mereka tahu mereka ingin Atika segera dihukum. Keterlaluan banget, cecar Yuni kesal. Nanti kalau sudah siuman aku akan kabari kalian dan bilang sama warga kalau mereka sabar sedikit, ucap Diwan menenangkan. Baiklah, kami hanya takut Atika kabur bersama Dela. Atika gak akan kemana-mana kok. Dia akan tetap pulang bersamaku, jawab Diwan. Setelah mendengar penjelasan dari Diwan, mereka semua pergi dari rumah sakit itu. Diwan yang semakin dirunduk kesalahan membuat dirinya menjadi sedikit murung. Dari sudut kejauhan terlihat Tania sedang menangis histeris sembari mengejar dokter yang berjalan ke arah Diwan, Yuni, dan Sandi. Tolong kembalikan nyawa mbah saya, dok, ucap Tania. Mana bisa, Dik. Mbahnya Adi sudah tenang di sana, dan sebaiknya ada yang sabar. Ada apa ini, Tan? Tanya Yuni heran. Mbah kenapa? Mbah meninggal dunia. Tangis Tania pecah seketika. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Seketika mereka semua tak percaya. Pertemuan singkat yang mereka alami seperti sudah direncanakan. Kamu sabar ya, Tan. Yuni mencoba menenangkan Tania yang terus menangis histeris. Gimana caranya membawa Mbak pulang? Kami gak ada uang untuk menyewa kendaraan, lirik Tania. Mas yang akan mengantarkan kalian, ujar Sandi. Benar, Mas. Iya, Mas akan mengantar kalian sekarang, ulang Sandi lagi. Kalau begitu aku ikut denganmu, Mas, tambah Yuni lagi. Ia merasa tidak enak kalau harus berdua-duaan dengan Diwan. Lagian Diwan dan dirinya itu sudah seperti orang asing. Setelah pihak rumah sakit memasukkan jenazah Mbak Rondo ke dalam mobil Sandi, mereka pun segera pergi untuk membawa pulang jenazah Mbak Rondo ke desa mereka. Saat tiba di desa mereka, semua mata menatap tajam ke arah Sandi dan Yuni, seakan ingin menerkam mereka. Seketika isak tangis pecah. Tetangga-tetangga Mbak Rondo juga tampak peduli dengan Mbak Rondo. Begitu jenazah Mbak Rondo sampai, langsung disambut mereka dengan sangat baik. Sementara Diwan masih berada di tempat yang sama. Sudah hampir 2 hari ia tidak masuk kerja akibat musibah yang ia alami. Saat ia menoleh ke dalam kamar Atika dirawat, samar-samar dilihatnya wanita berambut panjang sedang mengelus-ngelus kepala Atika. Wajahnya sangat mengerikan dan seram. Siapa dia? Astagfirullahaladzim. Diwan tidak berani menatap ke dalam lagi. Ia memalingkan pandangannya. Selama Atika koma, Diwan sempat ada satu kelupaan. Ia lupa mengecek ponsel Atika. Dikeluarkannya ponsel dari dalam sakunya, dan dibukanya ponsel itu perlahan. Semua bukti-bukti sangat jelas terlihat kalau Atika menyuruh Dara membongkar kuburan dan mengambil hari-hari bayi. Di sana juga ada pesan dari Dara kalau ia akan memberi uang lebih kalau Dara bisa memberikannya tumpah lebih banyak lagi. Namun tidak ada tertulis pesan mereka kalau Atika menyuruh Dara menculik anak Ija. Diwan sungguh tidak pernah menyangka dan habis pikir dengan semua isi pesan di ponsel Atika, wanita yang dicintainya rupanya menjelma seperti iblis. Tiba-tiba masuk sebuah pesan dari Daud. Apa kamu sudah sembuh? Tanya Daud di dalam pesan itu. Diwan yang melihat hanya tersenyum sinis. Ingin sekali ia membalas pesan itu, namun ia tahan karena takut emosinya memuncak. Setelah berpikir panjang, Diwan memutuskan untuk pulang. Tanda-tanda untuk Atika sadar juga belum ada. Ia menitipkan Atika kepada dokter dan suster di sana. Rumah yang dulunya sempat dihuni 3 orang itu kini sepi. Tidak ada kehidupan sama sekali. Bagaimana kabar Mail? Gumam Diwan. Sudah beberapa hari ini ia tidak melihat Mail sama sekali. Bahkan Mail entah tahu atau tidak ibunya sedang tidak baik-baik saja. Ayah rindu denganmu, nak. Diwan mengelus wajah Mail yang ada di ponselnya. Di sana terlihat Mail dan Diwan berfoto berdua. Tiba-tiba pintu rumah Diwan diketuk seseorang dari luar. Ada apa, Lang? Tanya Diwan kaget karena melihat Gilang dan 4 kawannya datang ke rumah Diwan. Di teras Yuni ada 2 mobil. Bukankah Ibu Yuni sudah gak ada di sana? Tanya Gilang. Mobil siapa yang satunya? Tanya Diwan. Jangan-jangan Bu Dela selama ini pulang kalau malam, ujar mereka curiga. Apa gak sebaiknya jangan salah paham dulu? Yuni itu orang berada. Bisa saja itu mobil temannya kerja atau siapalah, jawab Diwan. Gak mungkin. Selama ini gak pernah aku yakin itu pasti Dela. Ibunya. Sebaiknya kita labrak saja, ujar Gilang dan temannya. Sudah, kita labrak saja. Siapa tahu itu benar Bu Dela. Kalau memang itu Bu Dela, kita bakar saja dia. Enak sekali dia masih bisa leha-leha, ujar mereka serempak. Tunggu, kalian gak boleh main hakim sendiri, ucap Diwan. Ia mencoba menghalangi Gilang dan yang lainnya. Mereka menggedor rumah Yuni belakang, karena di depan pintunya ada jeruji besinya. Keluar kamu Yuni, pekik mereka. Yuni, kamu di dalam, panggil Diwan. Ada apa Mas? Tanya Yuni heran. Kamu di dalam sama ibumu kan? Bentak yang lainnya. Aku gak sama siapa-siapa kok, jawab Yuni gugup.
Alah, bohong kamu. Di depan ada 2 mobil. Pasti ibumu ada di dalam kan? Pegi Gilang lagi. Nggak ada. Ibuku belum pulang kok. Mereka tidak sabar dan segera menerobos pintu Yuni dan masuk ke dalam. Yuni sudah mencoba menghalanginya, namun jumlah mereka banyak, jadi tak sanggup menahannya. Gak ada siapa-siapa di dalam, pekik Yuni lagi. Gak ada kan? Ucap Yuni saat mereka sudah menjelajahi semua isi kamar dan seluruhnya, namun tidak menemukan siapapun di dalamnya. Gak ada siapa-siapa, Wan, ucap mereka. Kan sudah kubilang, jawab Diwan. Jadi mobil di depan mobil siapa? Pekik mereka. Itu, mobil temanku dititip di sini, jawab Yuni. Wajahnya seperti menyembunyikan sesuatu. Ya sudah, kami pamit. Kami minta maaf. Lirik Diwan. Ia berjalan keluar kamar. Namun saat ia melangkah kakinya menginjak sesuatu. Ia langsung menatap ke lantai, tepat ke arah kakinya yang sepertinya ada sesuatu. Celana dalam lelaki, gumam Diwan dalam hati. Ini punya siapa? Tanya Diwan. Oh itu, punya kamu dulu mas. Aku masih simpan banyak di dalam lemari, jawab Yuni. Punya aku? Selidik Diwan lagi. Iya mas, maaf ya mas. Rumah berantakan. Soalnya aku belum beres-beres beberapa hari ini, ujar Yuni lagi. Punyamu sendiri saja kamu gak bisa bedakan, ledek Gilang. Ya sudah, ayo kita keluar. Gilang, Diwan, dan yang lain segera keluar dari rumah mewah milik Della dan Yuni. Celana dalammu saja masih tersimpan itu. Artinya dia masih membayangkanmu, Wan, ledek mereka. Aku gak merasa punya dalaman seperti itu. Aku tahu persis bagaimana semua dalamanku, jawab Diwan. Aku masih penasaran siapa pemilik mobil itu. Aku gak sabar ingin segera menangkap Della dan menghabisinya. Enak sekali dia masih berkeliaran, sedangkan istrimu terbaring lemah di sana, ujar mereka. Kalian selalu saja mau main hakim sendiri. Aku membawa istriku ke balai desa, bukan untuk kalian hakimi, tapi untuk memberi dia pelajaran agar mengakui semua kesalahannya, jawab Diwan. Ada cewek, Wan, ujar mereka. Serempak mata mereka diperlihatkan oleh pemandangan indah. Seorang wanita cantik berjalan dari depan mereka menuju desa sebelah. Mana? Gak ada, jawab Diwan. Ada tadi jalan arah ke sana, ucap mereka sembari menunjuk ke arah ujung jalan. Dara? Mata Diwan seketika membulat saat melihat wanita yang berjalan di arah berbeda itu adalah Dara, mantan karyawan Atika. Dara, tunggu, panggil Diwan. Ia berlari untuk mengejar Dara, namun tidak kelihatan lagi bayangannya sama sekali. Dara siapa? Tanya salah satu dari mereka. Dara itu mantan karyawan istriku yang kemarin menculik anak Ija, jawab Diwan. Yang menculik anak Ija? Seketika salah satu dari mereka terkejut. Lelaki yang bernama Tony itu wajahnya memucat seketika. Kenapa kamu, Ton? Tanya Diwan. Enggak apa-apa, aku pamit duluan, jawab Tony segera melangkahkan kakinya secepat kilat mungkin. Tiba-tiba ponsel Diwan berdering. Setelah dicek, ternyata nomor rumah sakit yang menghubunginya. Selamat malam Bapak Diwan, saudara Bu Atika sudah siuman dan berhasil melewati masa kritisnya, ucap sang dokter yang menangani Atika. Alhamdulillah, terima kasih dok, besok saya akan ke sana. Seketika hati Diwan merasa lega saat mendengar kabar baik itu. Ia sudah tidak sabar ingin segera menemui istrinya itu ke rumah sakit. Sementara Atika yang baru saja siuman merasa bingung dan seperti orang linglung. Di mana aku? Ucapnya. Ibu lagi di rumah sakit. Apa ibu ingat siapa nama ibu? Tanya dokter muda itu. Dokter itu mencoba bertanya sedikit-sedikit dan berharap Atika tidak benar hilang ingatan. Saya siapa? Saya di mana ini? Atika malah menangis dan memukul-mukul kepalanya. Tenang Bu, tenang. Pelan-pelan saja. Saya akan bantu untuk menyembuhkan ibu, ucap dokter itu lagi. Saya di mana? Saya siapa ini? Tanya Atika lagi. Pertanyaan yang sangat mengharukan
beribu-ribu pasien yang ditangani oleh dokter muda itu. Baru kali ini dia menangani pasien yang hilang ingatan. Nama ibu adalah Atika, ujar dokter itu pelan. Atika. Ia menundukkan pandangannya dan mencoba memejamkan kedua matanya. Mungkin ia mencoba mengingat-ingat ingatannya. Pusing. Sakit, bekiknya. Jangan dipaksa, Bu. Ibu belum sepenuhnya pulih. Suster itu berusaha menenangkan Atika yang meringis kesakitan. Ibu punya suami? Tanya dokter itu lagi berpura-pura. Suami? Saya nggak punya suami. Saya cuma punya teman dekat, namanya Sandi, dan anaknya bernama Gadis. Jawab Atika cepat. Ia begitu fasih saat menceritakan tentang Sandi. Ibu ingat? Tanya dokter itu lagi. Sebaiknya jangan dipaksa, Dok. Biarkan saja keluarganya yang mengingatkannya. Saran suster muda itu. Baiklah, besok keluarga ibu akan datang ke sini dan ibu bisa beristirahat sekarang. Ucap dokter itu. Sandi kemana sih? Katanya kemarin mau melamarku. Liriknya pelan. Dokter dan suster itu hanya memperhatikannya dari pintu. Ada rasa kasihan melihat Atika yang ingatannya hanya ingat setengah saja. Bisa begitu ya, Dok? Tanya suster itu. Sepertinya pasien menderita tekanan sebelum koma, sehingga mengakibatkan geger otak dan hanya mengingat yang baik-baiknya saja. Apa mungkin pasien mengalami trauma berat, Dok? Bisa jadi kecelakaan yang menimpanya semalam begitu menyakiti pikirannya. Tugas dokter itu. Aku berharap Sandi besok datang ke sini. Atika memejamkan matanya sembari memeluk sebuah bantal di sampingnya. Ingatannya hanya tertuju kepada Sandi dan tidak ada Diwan sama sekali di sana. Atika, tolong aku, teriak seorang wanita dari jendela kamar itu. Atika yang memang belum terlelap tidurnya malah terbangun karena mendengar cerita seorang wanita. Siapa itu? Lirik Atika. Bu Atika? Seketika Atika terperanjat karena seseorang menepuk pundaknya. Suster, jawab Atika terkejut. Sebaiknya ibu istirahat. Ini sudah malam. Besok akan ada keluarga ibu yang datang ke sini. Ucap suster cantik itu. Pasti itu Sandi ya, Sus? Serunya. Iya, jawab suster itu. Ia tidak ingin menambah basa-basi karena bisa mempengaruhi kesehatan pasiennya. Gak sabar pengen cepat pagi, soalnya Sandi kan mau melamarku kemarin, lirihnya. Suster itu tidak menjawabnya lagi, namun hanya memperhatikannya saja dari kejauhan. Kasihan sekali Bu Atika, pasti suaminya terpukul, ucap suster itu kepada temannya. Sayang banget, suami setampan dan sekeren itu dilupakan. Aku kalau dikasih juga mau sih, ujar suster yang lainnya. Hush, cara apa sih? Canda, Sus, ucap mereka serempak sembari terkekeh. Atika yang melihat para suster-suster itu hanya diam saja dan menatap dari tempat tidurnya. Ingin sekali ia memejamkan matanya, namun tetap tidak bisa. Ingatannya terus mengarah ke Sandi. Selamat pagi, Bu. Ada yang ingin bertemu, ujar dokter yang menanganinya. Di belakangnya dokter itu sudah terlihat Diwan berdiri menatap Atika. Iya, siapa, Dok? Tanya Atika. Matanya sembari menatap seorang lelaki yang berdiri di belakang dokter itu. Ini suami Bu Atika, ucap dokter itu pelan. Suami? Atika malah tertawa dan terpingkal-pingkal. Sayang, kamu gak ingat sama Mas? Tanya Diwan. Diwan mencoba mendekati Atika, namun Atika malah menepisnya. Maaf, kamu siapa ya? Tanya Atika bingung. Tampaknya memang ia tak mengenali Diwan lagi. Bola matanya terlihat begitu polos. Mas, suami kamu, ucap Diwan mengingatkan. Suami apa? Aku gak pernah punya suami. Kamu pasti ngarang kan? Dok, mana Mas Sandi? Dokter bilang dia akan datang ke sini. Seketika mata Diwan membulat saat Atika malah menyebut nama Sandi. Sebelumnya, dokter itu memang belum bercerita
kalau Atika hanya mengingat Sandi dan anaknya. "Dok, saya mau bicara sebentar." Diwan mengajak dokter muda itu sedikit menjauh dari Atika untuk menanyakan yang sebenarnya. "Jadi begini Pak, istri Pak Diwan ini mengalami hilang ingatan, tapi hanya setengah. Yang ada di ingatan itu hanya nama Sandi dan satu anak kecil." Jelas dokter itu. "Jadi dia gak ingat saya, Dok. Ini gak adil. Kenapa dia malah ingat Sandi? Dan kenapa dia melupakan saya? Sedangkan saya ini suaminya, bukan Sandi," dari Diwan. "Maaf Pak, tapi ini memang sudah kenyataannya begitu. Mungkin sewaktu kejadian kecelakaan, Bu Atika sempat mengalami trauma mungkin. Saat kejadian itu, kami dan lelaki itu ada di sana, Dok. Tapi masa iya dia hanya mengingat lelaki itu? Sungguh ini gak seperti yang saya inginkan," dari Diwan lagi. Ia menggosok wajahnya menggunakan jemarinya dengan kasar. "Bisa dibantu pelan-pelan Pak Diwan, agar Bu Atika bisa mengingatnya kembali, nanti secara perlahan." "Saya akan terima ini, Dok. Mau bagaimana lagi kalau memang sudah jalannya seperti ini?" jawab Diwan pasrah. "Kamu gak ingat Mas?" Diwan mencoba mengingatkan lagi. "Maaf Mas, kamu ini siapa? Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Atika mencoba mengingat-ingat, namun kepalanya malah sakit lagi. Tolong jangan paksa aku untuk mengingat terlalu banyak. Aku gak kuat menahan sakit di kepalaku," lirihnya, sembari meringis karena kepalanya malah pusing. "Maafkan aku Atika. Aku hanya ingin kamu berlaku adil. Kenapa kamu hanya mengingat Sandi? Sedangkan Sandi itu bukan siapa-siapa," gumam Diwan dalam hatinya. Tiba-tiba ponsel Diwan malah berdering. "Ini siapa?" Diwan mencoba membuka percakapan dari sambungan ponselnya. "Maaf, ini Mas Diwan ya? Saya suaminya Dara, mau mengabarkan kalau istri saya sudah tidak pulang 2 hari. Apa benar ada penemuan mayat wanita di desa kalian?" tanya seseorang lelaki dari seberang sana. Jantung Diwan tiba-tiba terkejut saat mendengar penjelasan laki-laki yang mengaku suami Dara itu. "Iya benar, saya kemarin dan warga menemukan mayat wanita di desa kami, tepatnya di pinggir sungai, dan tidak ada identitas sama sekali. Wajahnya juga sudah hancur, dan sepertinya korban pemerkosaan juga," jawab Diwan. Seketika ponsel itu tiba-tiba hening dan mati. Apa benar itu Dara? Tapi yang kami lihat malam itu sepertinya Dara kok. Jadi mana mungkin mayat itu Dara? Diwan sangat kebingungan. Masalah istrinya belum selesai, sudah dihadapkan dengan keanehan itu lagi. "Aku gak mungkin membiarkan Atika bertemu dengan Sandi. Aku gak rela. Dia ingat dengan Sandi. Kalau begini masalahnya akan tambah runyam. Bagaimana bisa Atika dilaporkan ke pihak yang berwajib, sedangkan dirinya tidak mengingat semuanya?" Diwan tampak terduduk lorong ruangan itu, sembari menutup wajahnya. "Gimana keadaan Atika?" Tiba-tiba Yuni sudah berdiri di hadapan Diwan. Kamu, Atika hilang ingatan, sesuai yang dikatakan dokter kemarin." "Dia gak ingat kita?" tanya Yuni. "Dia gak ingat, tapi dia cuma ingat Sandi." "Ingat Sandi? Kok bisa? Aku mau bertemu Atika sebentar." Yuni malah menerobos masuk ke dalam ruangan, di mana Atika sedang duduk termenung menatap langit-langit ruangan itu. "Ti," panggil Yuni. Seketika Atika mengernyitkan keningnya dan menyipitkan matanya. "Siapa ya?" tanya Atika heran. "Aku Yuni." Yuni langsung memeluk Atika dengan sangat eratnya. Tak terasa air matanya pun ikut mengalir. "Maaf, Mbak, kamu siapa?" tanya Atika lagi. Ia berusaha melepas pelukan Yuni. "Maafkan aku, Ti. Aku banyak salah denganmu," ucap Yuni. Ia berusaha menyeka air matanya. "Maksudnya apa? Aku gak ngerti. Apa kita pernah kenal?" tanya Atika lagi dengan lembut. "Kamu beneran lupa?" Atika tidak menjawab. Ia hanya menganggukkan kepalanya saja. Sorotan matanya begitu nanar dan seperti tidak memiliki beban sama sekali. "Kasihan kamu, Ti. Semua ini gara-gara aku. Andai saja aku tidak memfitnahmu dan selalu menghinamu,
Mana mungkin kamu itu berbuat sejauh ini? Aku berbuat apa? Apa aku melakukan kesalahan? Tanya Atika lagi. Yuni tidak menjawab. Ia berjalan menemui Diwan, di mana Diwan masih duduk seperti semula. Mas, Atika sudah sadar. Warga sudah melaporkan Atika ke kantor polisi. Apa nggak lebih baik kita menunggu Atika sampai Atika mengingat semuanya? Tanya Yuni. Aku bingung, Yun. Aku akan berusaha meminta keringanan kepada keluarga korban, dan semoga mereka mau memberi keringanan. Masalah Dini, aku nggak akan menuntut Atika, Mas. Aku sudah ikhlas dan gak akan menuntut sama sekali, jawab Yuni. Ada satu masalah lagi. Tadi suami Dara, mantan karyawan Atika, menghubungiku. Katanya istrinya sudah gak pulang dalam beberapa hari ini, dan dia juga menanyakan tentang penemuan mayat yang ditemukan warga. Apa hubungannya? Apa itu orang yang sama? Ucap Yuni. Masalah ini gak kelar-kelar. Tadi pagi aku mencoba menghubungi karyawan mama yang di kota. Katanya mama gak ada datang ke kota, dan sudah seminggu belum ada mengabari mereka. Aku jadi cemas. Aku takut mama kenapa-napa, ucap Yuni. Lantas kemana perginya? Apa beliau gak keluar dari desa? Atau mungkin bersembunyi di hutan? Mama bawa mobil waktu itu. Feelingku, mama memang ada di sekitar desa. Aku ingin kembali ke desa setelah ini, karena Atika sudah boleh pulang. Tapi apa mungkin Atika mau ikut denganku? Gak ada salahnya mencoba, jawab Yuni. Hari ini Bu Atika sudah boleh pulang, ucap dokter itu. Pulang? Tapi kan Sandi belum menjemput. Aku gak tahu pulang kemana, jawab Atika datar. Kamu pulang bersama kami, jawab Yuni. Kalian? Apa gak sebaiknya aku menunggu Sandi, Dok? Lirik Atika. Tampaknya ia tidak begitu percaya dengan wajah kedua orang yang sedang di hadapannya itu. Lebih tepatnya Diwan dan Yuni. Mereka ini keluarga Bu Atika juga. Mereka bukan orang jahat kok. Saya lebih memilih menunggu Sandi, Dok. Saya gak mau mengecewakannya, ketus Atika. Diwan yang mendengar itu langsung berjalan kembali keluar ruangan. Sungguh ia muak mendengar penjelasan Atika barusan. Sabar, Mas, kita gak ada cara lain selain menyuruh Sandi menjemputnya, ujar Yuni. Kamu gila, mana bisa aku melepas istriku sendiri kepada orang lain? Malah Sandi pernah sempat menyukai Atika. Bisa-bisa Atika malah jatuh hati sama Sandi, tugas Diwan. Ini hanya sementara kok, Mas. Aku yakin Atika pasti sembuh, dan kita akan bantu proses itu. Yuni berusaha menenangkan Diwan, mantan suaminya itu. Aku gak yakin. Maaf, untuk apa kalian memanggilku? Tanya Sandi bingung. Diwan memang menyuruhnya datang, namun tidak memberitahukan hal yang sebetulnya. Aku mau kamu mengajak Atika pulang. Aku? Kenapa harus aku? Sandi malah semakin dibuat bingung. Karena Atika cuma mau pulang denganmu, ucap Diwan datar. Di dalam hatinya menyimpan kesal dan tidak rela kalau Atika bersama Sandi. Maksudnya gimana ini? Aku gak ngerti. Jadi Atika itu lupa ingatan, dan yang dia ingat itu cuma kamu. Jadi tolong kamu rayu dia dan ajak dia pulang. Karena kalau aku yang mengajak, dia gak mau, tugas Diwan. Sekarang Atika di mana? Masih di dalam, jawab Diwan. Yuni yang mendengar pembicaraan mereka berdua hanya terdiam. Mas, Yuni menarik lengan Sandi, namun dilepasnya kembali. Mas Sandi, seru Atika. Kamu sudah sehat? Tanya Sandi basa-basi. Sudah, Mas. Aku cuma mau pulang denganmu. Aku menunggumu, Mas, sedari semalam, jawab Atika. Kamu mau pulang kan? Sebaiknya kita pulang sekarang, ajak Sandi. Iya, aku mau pulang. Atika berdiri dan langsung meraih lengan Sandi. Sandi hanya tersenyum melihat Atika. Ia sedikit heran dan bingung mengapa Atika bisa seperti itu. Diwan dan Yuni hanya menatap mobil mereka dari belakang. Karena mereka beriringan, ada perasaan cemburu besar di benak Diwan, tapi ia harus menahannya. Semua hanya sementara, dan suatu hari nanti Atika akan sembuh dan mengingatnya kembali. Kamu cemburu, Mas?
Tanya Yuni. Mereka memang semobil karena Yuni memang tidak bawa mobil. Tentulah, mana ada lelaki yang gak cemburu saat istrinya sedang bersama lelaki lain. Jawab Dilan pelan. Iya sih, jawab Yuni singkat. Lalu pandangannya fokus lagi ke depan, menatap mobil mewah yang di dalamnya ada Atika dan Sandi. Kamu kemana aja mas? Baru datang sekarang? Dari tadi Atika terus bertanya dan gak putus-putus. Aku lupa kalau hari ini aku menjemputmu, jawab Sandi bohong. Ia sedikit canggung melihat Atika yang sekarang. Ia memang pernah menyukai Atika, namun bukan Atika yang saat ini. Hanya respon karena lupa ingatan. Kamu sungguh gak ingat wanita dan laki-laki tadi? Tanya Sandi lagi. Aku kenal mereka kapan? Atika malah bertanya kembali, dan itu sangat membuat Sandi kewalahan untuk menjawabnya. Saat melewati persimpangan jalan, tidak sengaja Sandi melihat sebuah mobil berparkir di sebuah rumah yang berada di dalam simpang itu. Seperti mobil Budela, lirik Sandi. Siapa Budela? Tanya Atika. Budela itu ibu perempuan tadi. Oh gitu. Aku akan ikut bersama kamu kan? Tanya Atika lagi. Ikut bersamaku? Sandi terkejut mendengar pernyataan itu. Bagaimana mungkin Atika ikut bersamanya? Bisa-bisa Diwan akan murka. Kamu kan ada rumah sendiri. Sebaiknya aku antar kamu ke rumah kamu. Gak enak kalau kamu tinggal serumah denganku, jawab Sandi pelan. Ia takut akan menyakiti perasaan Atika. Ya makanya kamu itu segera lamar aku lah mas, biar gak perlu ngerasa gak enak gitu, sautnya lagi. Sandi yang mendengar jawaban Atika lagi-lagi heran dan merasa aneh. Saat ini kan kamu sakit, aku belum bisa menikahimu, ujar Sandi. Aduh, kepalaku sakit mas, lirik Atika. Ia memegangi kepalanya dan bersandar. Tuh kan, kamu belum bisa terlalu banyak mikir. Sandi menghentikan mobilnya dan memijit-mijit kepala Atika. Diwan yang melihat mereka dari belakang hatinya panas karena terbakar api cemburu. Ini hanya sementara mas, Yuni mengingatkannya lagi. Setelah tiba di depan rumah Atika, para tetangga Atika semua menatap Atika dengan penuh tatapan yang tidak dapat diartikan. Sebagian mereka mendekati Yuni dan bertanya tentang Atika. Ngapain kalian menatapku seperti itu? Lirik Atika. Mereka semua tidak menjawab dan hanya terdiam sembari berbisik-bisik. Ini rumah kamu. Sekarang kamu masuk saja, kamu istirahat, ujar Sandi. Tapi aku masih rindu sama kamu mas. Atika malah merangkul kuat lengan Sandi. Sandi yang sedari tadi tak lepas dari penjagaan Diwan. Ia merasa tidak enak hati kepada Diwan. Atika, kamu sekarang sudah menjadi istrinya, ucap Sandi. Diwan yang mendengar itu menggelengkan kepalanya. Ia tidak ingin terlalu memaksa Atika untuk segera mengingatnya. Kamu masuk dulu ya, kami masih ada urusan, ucap Sandi lagi. Atika mendengarkan ucapan Sandi. Ia segera masuk ke dalam rumah mewahnya yang sudah beberapa waktu ia tinggalkan. Tadi ada yang mencarinya, San, ujar salah seorang ibu-ibu yang berdiri di sana. Siapa? Katanya suami mantan karyawan istrimu. Istrinya sudah beberapa hari tidak pulang. Apa ada sangkut pautnya dengan mayat kemarin? Sepertinya tidak. Soalnya waktu malam itu kami melihat istrinya itu berjalan ke arah desa sebelah, jawab Diwan. Kalau begitu aku pamit dulu ya. Yuni segera pergi dari hadapan mereka. Aku masih ingin bicara denganmu. Aku akan singgah ke rumahmu sebentar, ucap Sandi. Entah apa yang ingin mereka bicarakan. Yang pasti Diwan merasa aneh mendengar mereka sudah dekat lagi. Foto siapa ini? Atika mencermati semua foto yang terpampang di dinding ruang tamunya. Itu Mail dan Dimas, anak kamu, Diwan menyaut dari belakang. Anak? Aku sudah punya anak. Sudah, saat ini anak kamu itu berada di rumah mantan suami kamu. Atika tiba-tiba merasa pusing saat ia mencoba mengingat kembali yang dikatakan Diwan. Jangan terlalu dipaksa, nanti suatu hari kamu akan ingat kok. Kamu kesini ngapain? Tanya Atika lagi.
Aku disuruh Sandi untuk menjagamu, jawab Diwan mengada-ngada. Atika tidak menyaut. Ia menatap setiap sudut ruangan. Kadang ia ingin sekali mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kamu cemburu? Tanya Sani kepada Yuni. Enggak lah, ngapain aku cemburu? Atika itu hilang ingatan. Dia cuma sementara saja kok begitu, jawab Yuni. Kasihan dia. Aku gak habis pikir kalau dia hanya akan mengingatku. Oh ya, tadi di persimpangan aku sempat melihat mobil ibumu terparkir di sebuah rumah yang berada di persimpangan itu. Mama, yang benar mas? Iya benar. Apa nggak sebaiknya kita susul nanti ke sana agar semua masalah kelar? Aku takut kalau warga akan menghakimi mama. Lalu kamu tega membiarkan Atika celaka sendirian, sedangkan semua ini bukan sepenuhnya kesalahannya. Aku coba pikirkan dulu nanti mas. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.